Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi pada hari ini. Sekarang kita akan membahas tentang strategi pendidikan kesehatan. Nah, strategi pendidikan kesehatan ini ada 3. Yang pertama adalah advokasi, ada bina suasana, dan ada pemberdayaan. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Kita masuk ke advokasi. Apa yang disebut dengan advokasi? Nah, advokasi itu adalah sesuatu untuk memperoleh komitmen atau dukungan dalam bidang kesehatan atau yang mendukung pengembangan lingkungan dari perilaku sehat. Nah, kalau di sini dapat kita lihat kalau advokasi itu merupakan upaya atau proses yang bijak untuk menggunakan informasi tepat dan akurat untuk memperolehnya sebuah dukungan. Nah, itu bisa juga disebut. Jadi dukungan yang dimaksud sini adalah kita memfokuskan ke dukungan yang berbau ke kesehatan. Nah, tujuan dari advokasi ini yaitu adanya komitmen dan dukungan. Tadi disebutkan bahwa advokasi ini lebih ke dukungan. Nah, dukungannya itu dukungan siapa? Dukungan berupa kebijakan, sumber daya, kemudahan, atau keikutsertaan yang lain. Nah, dari semua ini dapat diperoleh apabila adanya pemahaman kesadaran terhadap masalah. Jadi kalau kita paham terhadap masalah itu, maka tujuan dari advokasi ini akan tercapai. Adanya ketertarikan untuk mengatasi masalah. Dari daya tarik kita dalam mengatasi masalah. Kalau kita tidak mau mengatasi masalah itu, tujuannya ini tidak akan tercapai. Adanya kemauan dan kepedulian, adanya tindakannya berupa apa pemecahan dari masalahnya, dan adanya tindak lanjut kegiatan. Setelah ada tindakan kita ini, apa tindak lanjut yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itulah yang disebut dengan tujuan dari advokasi ini. Siapa pelaku dan sasaran advokasi? Nah, pelakunya itu adalah pakar. Pakar di sini adalah orang yang ahli, pejabat perguruan tinggi, media massa, swasta, profesi, masyarakat, tokoh agama, LSM atau tokoh publik. Mereka adalah yang disebut dengan pelaku kita dalam advokasi. Apa yang kita sebut mereka dengan pelaku apabila mereka memenuhi syarat. Syaratnya itu adalah peduli kesehatan, paham dengan masalah. Jangan sampai nanti orang yang kita jadikan pelaku, dia yang tidak paham dengan masalah kesehatan kita, begitu. Berkemampuan, dipercaya, dan tidak tercela. Itulah orang yang syarat-syarat yang bisa dijadikan pelaku. Nah, siapa sasaran kita? Sasaran kita yaitu pengambil keputusan. Siapa ini pengambil keputusan? Misalnya sebagai pemerintahan, pembuat kebijakan, pembuat opini, atau penyusunan draft. Nah, ini contohnya seperti pemerintah, DPRD, pengusaha, penyandang dana, media massa, profesi, LSM, tokoh publik. Itulah orang yang disebut dengan sasaran kita. Jadi, inilah pelaku dan sasaran kita dalam melakukan advokasi. Di mana dan kapan advokasi itu dilakukan? Nah, yang pertama adalah tatanan formal. Apa yang disebut dengan tatanan formal ini? Yaitu kegiatan yang dilakukan secara formal. Misalnya yaitu rapat, seminar, konferensi, telekonferensi, seperti itu. Itu yang dilakukan di saat tatanan formal. Ada lagi tatanan informal, yaitu di mana ketika di pertemuan umum dan khusus, event, olahraga, di rumah, reuni, atau arisan. Ketika arisan kita melakukan advokasi kesehatan, itu disebut dengan tatanan informal. Secara langsung ini langsung kita kasih tahu, misalnya dikomunikasi langsung dalam rapat, email, telepon, surat, seperti itu. Terus secara tidak langsung ini seperti melalui orang lain, misalnya dari saya diberikan kepada orang lain memberikan kepada orang lain lagi, seperti itu. Ada teman, keluarga, atau kelompok yang lainnya. Itulah kapan advokasi itu dilakukan. Nah, bagaimana proses advokasi itu?
Proses advokasi ini dapat kita lakukan dengan melakukan pendekatan yang sesuai. Di mana pendekatan yang sesuai itu adalah dengan strategi dan langkah pokok. Strateginya bagaimana? Strateginya dengan membangun kepercayaan. Jangan sampai kita melakukan advokasi ini tetapi tidak ada kepercayaan pada kita. Tujuan dari membangun kepercayaan ini adalah agar menyamankan persepsi dalam menjalin jaringan kemitraan. Jadi dalam advokasi ini kita butuh yang namanya seorang kemitraan atau kerjasama. Jadi strateginya di sini saya tekankan lagi, intinya adalah kita harus membangun kepercayaan kita dulu, baru kita melakukan advokasi. Nah, apa langkah dari strategi ini? Langkahnya itu kita mencari dulu isu dari strategi itu. Nah, isu yang disebut di sini adalah yang terbaru dari pemecahan masalah kita tersebut. Yang selanjutnya itu menentukan tujuan dari advokasi itu. Setelah strategi ini kita tentukan tujuannya apa. Misalnya, kita ingin menurunkan angka kematian ibu. Tujuannya apa? Mengembangkan pesan advokasi. Apa pesan yang akan kita berikan? Penggalangan sumber daya termasuk dana. Jadi di sini yang kita pikirkan bukan hanya bagaimana cara menyampaikan tujuannya aja, tapi sumber daya dan dana kita ini harus kita perhatikan dan mengembangkan rencana kerja. Jadi jangan langkahnya itu hanya seperti itu, misalnya untuk mencegah COVID ini langkahnya adalah cuci tangan, bukan seperti itu. Apa langkah lainnya seperti kita melakukan advokasi dengan pemerintah untuk melakukan PSBB, nah seperti itu. Nah, bagaimana langkah dari advokasi tersebut? Langkahnya itu yang pertama adalah melakukan analisis. Jadi kita lihat dulu apa penyebab dari masalah tersebut. Misalnya masalah COVID ini, kita cari dulu apa penyebab dari masalah COVID ini. Misalnya sekarang masih banyaknya masyarakat yang keluar rumah yang tidak memakai alat masker seperti itu, tidak melakukan cuci tangan, tidak menjaga jarak. Nah, itu kita analisis semua masalahnya dulu. Setelah itu kita cari strateginya, bagaimana kita mengatasi masalahnya. Misalnya strategi bagaimana mengatasi masalah COVID ini. Setelah itu kita menggalang kemitraan, kita cari mitranya. Siapa mitra kita? Mitra ini adalah kerjasamanya. Sama siapa? Berarti kita kalau untuk mengatasi COVID, berarti mitra kita adalah kita mencari pemerintahan. Seperti itu. Setelah itu apa kegiatan yang akan tindakan yang akan kita lakukan? Nah, barulah kita buat apa tindakan dan kegiatannya. Misalnya tindakannya sekarang adalah PSBB. Nah, tindakan PSBB ini termasuk salah satu tindakan mengurangi COVID. Nah, setelah itu kita evaluasi apakah tindakan PSBB ini bisa mengurangi kejadian COVID. Kalau tidak, berarti kita lanjutkan ya. Kalau bisa, berarti kita berhentikan. Nah, seperti itu. Setelah itu kita lihat bagaimana kesinambungan prosesnya, gitu. Nah, ada etika dalam melakukan advokasi ini. Jadi advokasi ini tidak bisa kita lakukan secara semena-mena aja, tapi ada etikanya. Etika yang pertama adalah mulai dari sisi positif sasaran. Jadi lihatlah dari positifnya sasaran kita. Sasaran siapa tadi? Contohnya pemerintahan kita. Setelah itu mau kompromi, sabar, tidak menyalahkan sasaran. Carilah sasaran itu yang bisa kita kompromikan. Dalam mengadvokasi ini kita harus bisa kompromi. Jangan kita nanti apabila tidak betul kita salahkan sasaran. Itu tidak benar. Pusatkan pada pesan pokok dengan bahasa yang menggugah. Jadi kita berikan pesan dengan bahasa yang bagus, bahasa yang paham semua orang. Kemukakan hal-hal baru dan materi yang relevan. Jadi kita lihatkan hal-hal isu terbarunya. Jangan tahun 1990 seperti itu, bukan. Jadi apa isu terbaru? Sekarang isu terbaru adalah penyakit COVID. Nah, itu yang kita jelaskan. Selanjutnya gunakan visualisasi yang menarik dan mengesankan. Jangan monoton. Jadi kita gunakan sesuatu yang menarik. Jadi orang tertarik dengan kita seperti itu.
Selanjutnya ada lagi yang kedua, strategi dari pendidikan kesehatan ini adalah bina suasana. Nah, bina suasana itu adalah menjalinnya suatu kemitraan dengan berbagai kelompok di masyarakat. Nah, di sini saya tekankan, yaitunya ada menjalin kemitraan untuk pembentukan opini publik. Inilah yang disebut dengan bina suasana. Kepada siapa kita melakukan bina suasana? Ini adalah seperti di berbagai kelompok seperti di masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat, organisasi profesi, pemerintah. Nah, itulah yang dilakukan bina suasana ini. Bina suasana ini dilakukan untuk sasaran sekunder atau petugas pelaksana di berbagai tingkat administrasi. Jadi kita gunakan untuk pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Nah, itu kita gunakan bina suasana ini. Ini tujuannya agar bisa nanti mempergerakkan pemberdayaan di masyarakat tersebut. Bina suasana ini menciptakan lingkungan sosial yang kondusif guna lebih menguatkan dukungan terhadap perilaku individu, khususnya dari fase tahu ke mau. Jadi bina suasana ini kita menerapkan lingkungan sosial agar lebih kondusif. Tuh. Bina suasana ini terdiri atas pendekatan individu, seperti tadi yang saya bilang kan. Pendekatan individu ini siapa pelakunya, yaitu tokoh lokal, agama, politik, swasta, remaja, atau selebritis. Nah, ini adalah tujuannya untuk peduli kesehatan. Selanjutnya adalah kelompok. Kelompok ada RT, RW, majelis taklim, budaya, keluarga budaya, arisan, organisasi wanita, siswa. Nah, ini untuk peduli juga dengan kesehatan. Ada masyarakat, ada media massa, agar peduli dengan kesehatan. Nah, prinsip dari bina suasana itu adalah yang pertama adanya kesetaraan, adanya keterbukaan. Jadi kita membuatkan bina suasana dalam masyarakat ini harus setara, ada terbuka. Jangan nanti tertutup. Misalnya kita membuat suatu kegiatan, pembuatan toga untuk masyarakatnya lebih aktif, kita jadikan kampung KB. Nah, seperti itu. Jadi kita harus ada kesetaraan dan keterbukaan. Ada forum komunikasi yang rutin melibatkan mitra, adanya mitra kita. Kalau kita membuat kampung KB di suatu desa tempat itu, berarti kita harus cari mitranya seperti puskesmas, ada petugasnya, ada dokumen datanya, ada kebutuhan masyarakatnya, ada peduli terhadap masyarakatnya, memanfaatkan kegiatan dan sumber dana, adanya umpan balik dan reward yang kita berikan. Nah, apa langkah-langkah kita dalam melakukan bina suasana ini? Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita melakukan yaitunya persiapan. Nah, persiapan yang di sini dimaksudkan kepada yang pertama kita identifikasi sasaran mitra. Siapa sasaran dari mitra kita? Yang kedua, menyiapkan paket informasi. Yang ketiga, menentukan metode atau cara melakukan bina suasana. Metode ini apa langkah kita? Apakah metodenya dengan konseling? Apakah metodenya dengan penyuluhan? Apakah metodenya dengan pelatihan? Merencanakan waktu dan tempat. Nah, kapan kita lakukan bina suasana ini? Ada lagi menyiapkan instrumen pemantauan dan penilaian. Jadi setelah kita lakukan itu apa? Kita harus menerapkan bagaimana penilaian kita. Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Nah, pelaksanaan kegiatan ini membangun forum komunikasi, menyajikan data atau informasi. Jadi di sini kita menyajikan data atau informasi dan merancang bagaimana kegiatannya nanti. Pengaturan pesan dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya melakukan kegiatan sesuai dengan kesepakatan dan adanya dokumentasi. Itulah yang ada di pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya yaitu pemantauan dan penilaian. Di sini kita lihatkan output dari yang kita sampaikan. Nah, penilaian yang dimaksud di sini adalah penilaian mencakup terhadap PABS di rumah tangga ataupun cakupan PABS. Nah, hasil pemantauan
dan penilaian digunakan sebagai dasar untuk menentukan rancangan kemudiannya. Ada lagi indikator bina suasana. Indikator bina suasana ini ada input, ada proses, dan ada output. Apa itu input? Input itu adanya data, mitra potensial, sumber daya yang dimiliki, kegiatan mitra. Selanjutnya adanya informasi yang akan disosialisasikan kepada mitra. Itulah yang ada di input. Nah, apa yang ada di proses? Yang ada di proses itu adalah forum komunikasinya, sosialisasi informasi melalui medianya, terbentuknya jaringan komunikasi, adanya rencana kegiatan, adanya dukungan sumber daya dalam pelaksanaan promosi. Selanjutnya ada lagi indikator outputnya. Nah, output ini adalah apa ketercapaian kita, adanya peningkatan tidak tentang perilaku kesehatan, adanya komitmen, adanya opini, adanya pemeliharaan norma tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Itulah output dari kegiatan kita. Hasil yang kita dapatkan itu output. Kalau input yang akan kita lakukan bagaimana, prosesnya bagaimana, dan bagaimana hasilnya. Itulah indikator bina suasana. Selanjutnya kita masuk ke gerakan pemberdayaan masyarakat. Nah, gerakan pemberdayaan masyarakat ini adalah proses memfasilitasi individu, kelompok, dan masyarakat agar mampu berperilaku hidup sehat serta berperan aktif dalam pembangunan kesehatan. Nah, di sini kita tekankan dalam memfasilitasi individu, kelompok, masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan dalam kesehatan. Nah, kita di sini memfasilitasi, jadi kita memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Misalnya, sekarang kita dalam masa COVID, jadi cara kita memfasilitasi masyarakat ini adalah dengan membuatkan tempat cuci tangan gratis di setiap tempat. Di setiap tempat-tempat yang sering dikunjungi seperti pasar, adanya tempat cuci tangan, seperti itu. Menyediakan masker gratis yang kita berikan kepada masyarakat. Disitulah kita anjurkan masyarakat memakai masker, mencuci tangan. Kita mendorong tersebut disebut dengan pemberdayaan kita terhadap masyarakat. Nah, siapa sasaran dari pemberdayaan ini? Sasaran itu adalah individu dan keluarga. Kelompok yaitunya berupa komunitas, mulai dari nelayan, petani, akademis, seperti itu. Organisasi lembaga, sektor pemerintah, media massa, dan melalui pendekatan. Dalam media massa ini bisa kita memberikan pemberdayaannya dengan misalnya di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, seperti itu, di YouTube. Siapa yang penggerak dari swadaya masyarakat ini? Penggeraknya itu adalah yang pertama adanya proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran itu dimulai dari kita mengidentifikasi masalah dan penyebabnya. Mengidentifikasi masalah dan penyebabnya dulu, setelah itu kita rumuskan alternatif pemecahan masalahnya, apa pemecahan dari masalahnya. Setelah itu baru kita menetapkan pelaksanaan dari pemecahan masalah tersebut. Setelah itu membantu dan evaluasi untuk sustainability dari masalah tersebut. Dalam mengidentifikasi ini kita butuh dalam merumuskan alternatif ini adanya fasilitas pendamping. Jadi kita memerlukan pendamping. Dalam menetapkan pemecahan masalah, kita juga butuh pendamping. Dalam membantu evaluasi juga butuh pendamping. Siapa pendampingnya? Pendamping dapat berupa kader, atau petugas puskesmas, atau tokoh masyarakat, atau yang berhubungan bisa
menyelesaikan dari permasalahan dari masyarakat yang kita ambil dan bisa mempermudah kita dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Di pemberdayaan masyarakat itu, pemerintah adalah sebagai fasilitator kita. Nah, apa langkah dari kita melakukan pemberdayaan masyarakat ini? Langkahnya yang pertama adalah kita melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat siapa? Misalnya, tokoh masyarakat itu kepala jorong, atau bapak nenek mama, gitu. Caranya yaitu membahas permasalahan kesehatan yang dihadapi, membahas tim pelaksanaan, kesepakatan untuk menggerakkan masyarakat. Jadi kita tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi kita harus melakukan pendekatan masyarakat, kita terapkan bagaimana nanti langkah yang akan kita lakukan. Setelah itu bagaimana kesepakatan kita dalam membentukkan siapa aja panitianya di masyarakat. Setelah itu kita lakukan survei mawas diri. Survei mawas diri dapat dengan pelatihan. Setelah itu pelaksanaan untuk pengenalan keadaan, masalah, dan potensi yang dimiliki untuk mengatasi masalah. Selanjutnya adalah MMD. Di sini kita melakukan musyawarah masyarakat desa. Nah, musyawarah masyarakat desa ini dapat dalam penyajian hasil atau pemaparan serangkaian masalah. Setelah itu petugas dapat membantu peserta musyawarah untuk menentukan prioritas masalah. Setelah itu menyusun rencana kerja penanggulangan masalah. Setelah itu pelaksanaan kegiatannya, kita siapkan apa kegiatan yang akan kita lakukan, tenaganya siapa, apa kegiatannya, memantau dari hasil kegiatannya. Setelah itu adalah pembinaan dan pengembangan. Setelah kegiatan selesai, berarti kita lakukan pembinaannya dengan melaksanakan kegiatan, membantu memantapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta motivasi di masyarakat, membina sistem informasinya, termasuk survei mawas diri untuk kelestarian kegiatan. Nah, pemberdayaan masyarakat ini nanti akan dilakukan yaitunya saat praktek di lapangan nanti Anda akan langsung terjun ke lapangan dan langsung melakukan pemberdayaan di masyarakat. Ini ketika nanti praktek PKL-nya di masyarakat gitu. Ada dua cara dalam melakukan gerakan pemberdayaan dari masyarakat ini. Nah, apa itu? Yang pertama adalah pendekatan makro. Makro itu berarti pendekatan secara besar. Nah, apa itu? Dengan membangun komitmen di setiap jenjang. Jadi kita membangun komitmen setiap dari tingkatan-tingkatan kita, membangun masyarakat, menyediakan juklak atau biaya, memonitor dan evaluasi serta koordinasi. Itulah yang dilakukan di pendekatan makro. Kalau di pendekatan mikro, yaitu menggali potensi yang didasari oleh masyarakat. Misalnya kita membuat contoh, seperti sekarang kita menganjurkan masyarakat untuk mencuci tangan. Nah, kita buat contoh model dari cuci tangan itu yang benar bagaimana. Setelah itu kita lakukan pengembangan beberapa tolak keberhasilan di masyarakat setempat. Berhasil tidak PABS-nya di masyarakat seperti itu. Itulah yang disebut dengan pendekatan makro dan mikro. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.